Oke, PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ini kemarin sudah, ini sudah, ini sudah, ini juga sudah, ini sudah ya, ekonomi order quantity sudah, contoh perhitungan sudah, ini sudah. Nah, ini ya, kita masuk ke reorder point ya. Sudah belum reorder point? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Nah, ini kita masuk ke materi reorder point. Jadi kalau kita bicara bahan baku, biaya bahan baku itu selain EOQ, Economic Order Quantity, gitu ya, kita harus melakukan apa namanya, kita mau memenya, tapi pada saat persediaan kita ada berapa, pada saat waktu tepatnya kita kapan akan melakukan pemesanan kembali, ini dikenal dengan istilah reorder point. Nah, jadi reorder point di sini kita mempunyai tiga faktor penting yang menentukan kapan kita akan melakukan pemesanan kembali. Yang pertama itu dikenal dengan istilah lead time barang atau jangka waktu perolehannya. Jadi misalnya kita akan menggunakan, nah itu dikenal dengan istilah jangka waktu perolehan atau penggunaannya. Kemudian tingkat pemakaian persediaan, jadi misalnya dipakai selama berapa lama, gitu ya, atau diperlukan waktu memperoleh, nah itu jangka waktu perolehan. Ketika kita menggunakan, berarti tingkat pemakaiannya, berapa persen kita makainya, berapa rupiah kita makainya, berapa unit kita makainya, nah itu tingkat pemakaian persediaan. Yang ketiga adalah safety stock-nya atau persediaan dalam tingkatan yang aman. Jadi kalau kita punya perusahaan manufaktur, kita melakukan proses produksi, kita menggunakan bahan baku untuk proses produksinya, kita harus tahu kapan waktu kita harus melakukan pemesanan kembali atas bahan baku tersebut. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus tahu jangka waktu perolehannya itu kapan, kemudian tingkat kita menggunakannya itu seperti apa, jumlahnya itu pada saat mencapai penggunaan sudah berapa, baru kita nanti akan pesan lagi. Nah, itu dikenal dengan istilah safety stock. Oke. Nah, di sini ada dua macam. Jadi waktu pemesanan kembali dengan adanya safety stock atau persediaan pengaman sama yang tidak menggunakan safety stock. Ya, jadi ada dua, yang menggunakan safety stock dengan yang tidak menggunakan safety stocknya. Yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah yang menggunakan safety stocknya. Nah, yang akan menggunakan safety stock-nya, oh bukan, yang tanpa safety stock. Jadi kita tidak perlu ada tingkat pemakaian persediaan yang aman itu berapa, kita tidak perlu melakukan informasi itu. Jadi kita akan melakukan jangka waktu perolehan dikalikan dengan jumlah pemakaian bahan baku. Jadi kalau nggak ada safety stock-nya, kita akan menghitung kapan ya saya mau beli bahan baku lagi gitu ya. Caranya gimana? Caranya dengan mengalihkan jumlah waktu perolehannya dikalikan dengan jumlah pemakaian bahan baku. Nah, contohnya seperti ini. PT Berjaya Abadi rata-rata per hari menggunakan bahan baku A sebanyak 8 unit. Nah, jadi dia menggunakan bahan baku dari persediaan itu sebanyak 8 unit. Kemudian jangka waktu perolehannya itu sekitar 10 hari. Nah, jadi PT Berjaya Abadi ini harus melakukan pemesanan kembali pada saat apa? Pada saat penggunaannya sudah mencapai 800 unit. Jadi jangka waktu perolehannya tadi kita 10 hari, kemudian jumlah pemakaiannya 8 unit per hari. Jadi selama 10 hari kita menggunakan 800 unit. Kalau sudah terpakai 800 unit ini, maka kita harus melakukan pemesanan kembali bahan baku tersebut.
Ini tanpa adanya safety stock. Jadi nggak ada persediaan di gudang. Lebih realnya, contohnya, PT ABC memberikan jasa perbaikan elektronik. Salah satu komponen penting yang digunakan oleh PT ABC dalam mengerjakan pesanan adalah dengan menggunakan komponen X12. PT ABC menggunakan komponen X12 sebanyak 200 unit setiap hari. Jadi dalam satu harinya dia menghabiskan 200 unit. Selama 7 hari sejak pemesanan sampai bahan baku X ditempatkan sampai diterima. Jadi kita memerlukan waktu perolehannya dari memesan sampai barang tersebut dikirim, sampai barang tersebut diterima dan diakui sebagai persediaan, itu memerlukan waktu 7 hari. Jadi jangka waktu perolehannya, jangka waktu memperolehnya itu sepanjang 7 hari. Nah, pertanyaannya, berapakah waktu pemesanan kembali untuk komponen X12? Nah, jadi setiap hari dia menghabiskan 200 unit. Nah, padahal setiap kali kita memesan, dari pesan, barang diorder, barang dibayar, barang dikirim, barang diterima, itu memerlukan waktu 7 hari. Nah, berarti kita harus memesan kembali setelah mencapai 1.400 unit pemakaian. Nah, misalnya ternyata 200 hari itu nggak habis dalam 1 hari. Ternyata itu kita butuh waktu 2 hari. Nah, berarti acuannya adalah kita akan melakukan pemesanan kembali itu setelah mencapai pemakaian 1.400 unit. Misalnya beda hari ternyata 150, 180 gitu ya. Tapi kita akan hitung awalnya adalah rata-ratanya 200 unit, kita kalikan dengan perolehannya. Nah, untuk berikutnya berarti mungkin nggak harus 7 hari. Kalau misalnya nggak nyampe 7 hari itu kita sudah habis 1.400 unit, ya maka kita akan melakukan reorder point. Tapi ingat ya, ketika kita melakukan reorder point, hal yang perlu kita perhatikan nantinya adalah kita hubungkan dengan EOQ-nya. Nah, kenapa kita hubungkan dengan EOQ-nya? Karena nanti kita akan berpikir mengenai biaya penanganan persediaan, misalnya dia ada persediaannya gitu ya, yang ini nanti, atau kita harus pikirkan bahwa ordering cost-nya, biaya pemesanannya. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Oke, berikutnya adalah safety stock atau persediaan pengaman. Nah, jadi adanya safety stock ini digunakan untuk apa? Adanya safety stock ini digunakan untuk mengatasi kemungkinan adanya kekurangan atau kehabisan persediaan bahan baku. Jadi kayak kita produksi kaos gitu ya, misalnya manufakturnya adalah produksi kaos. Nah, untuk produksi kaos ini kita bisa lihat misalnya kainnya sudah menipis, pemesanan kembali, kita sudah melakukan pesanan ulang. Nah, misalnya kayak gitu kan. Butuh kain berapa meter, berapa gulung meter gitu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini juga kita butuh safety stock atau tingkat amannya persediaan itu pada level berapa. Itu ketika kita punya safety stock, kita nggak akan bingung. Nggak akan bingung untuk masih berapa ya persediaanku, masih cukup nggak ya? Itu gunanya safety stock. Nah, tapi kita harus lihat safety stock ini juga tidak boleh terlalu banyak. Jadi kita harus memperkirakan amannya saja, tingkat amannya kita harus punya persediaan berapa. Kita nggak boleh menimbun persediaan terlalu banyak. Nah, ini jumlahnya tidak boleh terlalu besar. Karena apa? Karena dapat meningkatkan biaya penanganan persediaan. Seperti tadi yang saya ceritakan, tetap ada hubungannya antara EOQ dengan reorder point, karena ketika kita melakukan pemesanan kembali gitu ya, kita akan memperhitungkan biaya pemesanannya, ordering cost-nya. Ketika kita punya persediaan banyak, punya safety stock banyak, yang tadinya biaya penanganannya, carrying cost-nya hanya sedikit, itu ketika persediaannya banyak, maka carrying cost-nya juga akan tinggi.
Nah, di sini persediaan pengaman yang optimum dicapai pada kuantitas yang menghasilkan jumlah biaya tahunan yang paling rendah sebagai akibat dari kekurangan persediaan dan biaya penanganan persediaan. Nah, jadi adanya safety stock ini, jumlahnya safety stock ini harus kita perhitungkan sesuai dengan ordering cost-nya sama carrying cost-nya. Ordering cost-nya dan carrying cost-nya adalah ordering cost dan carrying cost yang paling rendah. Jadi biaya tahunan yang paling rendah untuk biaya pemesanannya dan biaya yang paling rendah untuk biaya penanganan persediaan kita keluarkan. Makanya kita tidak boleh menimbun terlalu banyak. Nah, ini contohnya. PT Berjaya Abadi melakukan pemesanan sebanyak 10 kali per tahun. Biaya atas kekurangan persediaan adalah 60.000. Biaya penanganan persediaan sebesar 1.000 unit. Informasinya, tingkat persediaan pengaman atau tingkat itu untuk probabilitas kekurangan persediaan 50% dia nggak menyetok. Tapi untuk kekurangan 30% kita stok 100%. Untuk kekurangan 10% kita stok 150%. 150 unit. Kemudian untuk 5% kita stok 200 unit. Artinya apa? Artinya ketika kita kemungkinan kekurangan persediaannya itu masih 50-50, ya kita nggak usah nyetok. Tapi ketika kita kemungkinan ternyata sudah dipakai nih, tinggal 30%. Misalnya, ya kita harus nyetok. Kemudian ketika kita masih 10% nih, kita lebih banyak nyetoknya dari yang 30%. Nah, apalagi kalau misalnya kita kekurangan, ternyata sudah kepakai, kita hanya tinggal punya persediaan 5%. Kita nyetoknya harus lebih banyak lagi. Nah, ini ilustrasinya ya, ini ilustrasinya. Ini ilustrasinya. Yang pertama ada persediaan pengaman dalam satuan unit gitu ya. Tadi 0, 100, 150, 200. Kemudian probabilitas kekurangan persediaannya. Tadi ya 30, 50, 10, 5%. Oke, sebentar ya.
Oke, kembali ke sini ya. Saya ulangi untuk ilustrasi persediaannya untuk yang ada service stocknya. Jadi di sini kekurangan persediaan per tahunnya kita bisa lihat di sini jumlah pesanan per tahun gitu ya, jumlah pesanan per tahun tadi dicontohkan dalam contoh ini adalah 10 gitu ya, 10 kali per tahun. Nah, 10 kali dalam setahun dikalikan dengan tingkat probabilitasnya. Jadi ini 5 ini kita kalikan dengan 5 ini adalah hasil dari perkalian 50% dikalikan dengan 10. Jadi separuhnya 10 itu 5. Terus 30%-nya 10 itu 3. Ya, asumsinya dalam 1 tahun itu melakukan 10 kali pemesanan. Lantip sekolah. Kemudian untuk yang kedua, 30% dikalikan 10 itu sama dengan 3. Kemudian 10%-nya kita kalikan 10 itu sama dengan 1. 5%-nya kita kalikan 10 itu 0,5. Nah, ini diperoleh dari probabilitasnya dikalikan dengan jumlah pesanan dalam 1 tahun. Jadi 10 kali memesan kita kalikan dengan tingkat probabilitas kekurangan persediaannya. Nah, kemudian setelah ketemu kekurangan persediaan per tahun, kita akan menghitung biaya kekurangan persediaannya. Nah, biaya kekurangan persediaannya ini tadi ada contohnya ini. Nah, biaya atas kekurangan persediaan adalah 60.000. Nah, artinya kita akan mengalihkan 5 kekurangan persediaan per tahunnya, 5 ini adalah indeks gitu ya, dikalikan dengan biayanya. Nah, biayanya adalah 60.000. Nah, berarti ada biaya yang harus kita keluarkan untuk kekurangan persediaan itu 300.000. 300.000. Begitu juga dengan yang kedua, ketika indeksnya 3 kali kekurangan persediaan dalam 1 tahun, kekurangan memesan 3 kali, kita akan kalikan 3 kali 60.000. Jadi untuk kekurangannya kita sediakan biaya penanganannya itu adalah biaya pemesanannya adalah 60.000. Berarti di sini kita butuh 180.000. Kalau 1 ya kita kalikan 60. 1 kalikan 60.000 ya 60.000. Kalau setengahnya dari 60.000 itu 30.000 ya kita akan punya biaya kekurangan persediaan sebesar 30.000. Nah, kemudian di sini kita akan lihat biaya penanganannya. Kalau tadi biaya kekurangannya atau ketika kita mau memesan kita masih butuh berapa, ini carrying cost-nya. Jadi kalau misalnya sudah ada barangnya, kekurangannya sudah kita pesan, sudah di persediaan, maka kita butuh carrying cost-nya. Nah, untuk carrying cost-nya ini kita bisa lihat biaya penanganan persediaan per unitnya di sini adalah 1.000 setiap 1 unit. Nah, berarti kita harus lihat kalau misalnya unitnya 0, ya 0. Kalau unitnya 100, ya 100 dikalikan 1.000, maka 100.000. 150 dikalikan 50 dikalikan 1.000 ya 150.000. Kemudian yang 200 unit dikalikan 1.000 unit maka 200.000 unit. Nah, maka jumlah biayanya yang kita perlukan kita tinggal tambahkan 300 ditambah 0, 180.000 ditambah 100.000, 60.000 ditambah 150.000. Kemudian 30 ini. Jadi 300, 280, 210, dan 230 ini diperoleh dari biaya kekurangan persediaan, itu adalah biaya ordering cost-nya, ditambah dengan biaya penanganan persediaannya. Jadi tetap biaya persediaannya tetap ada 2, carrying cost dengan ordering cost-nya. Cuman ordering cost-nya ini adalah ordering cost yang muncul karena biaya kekurangan persediaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Belum ada, Bu. Belum ya? Oke, yang kedua adalah contoh yang kedua. Ini saya besarkan ya. Nah, yang kedua, ini PT ABC memberikan jasa perbaikan garansi untuk perusahaan elektronik terkemuka di Indonesia. PT ABC melakukan pemesanan sebanyak 25 kali setiap tahunnya. Nah, ini 25 kali setiap tahunnya. Biaya atas kekurangan persediaan itu Rp120.000. Biaya penanganannya per unit adalah Rp2.000. Probabilitas kekurangan persediaan dengan pada berbagai tingkatan persediaan pengaman atau safety stock sebagai berikut. Nah, di sini ada tingkat persediaan atau safety stock-nya dengan probabilitasnya, gitu ya, dengan probabilitas kekurangan persediaannya. Kalau misalnya kekurangannya kemungkinannya ada 40%, ya kita nggak usah nyetok. Kalau kemungkinan kurangnya 20%, kita nyetoknya 100. Kalau misalnya persediaannya sudah habis, tinggal 10%, kemungkinannya nanti masih ada pesanan, kita tambah lagi 150 unit. Nah, kalau misalnya kekurangan persediaan kita 100 unit. Jadi yang di probabilitas ini adalah 40%, berarti asumsinya kita masih punya persediaan 40%. 20%, asumsinya kita masih punya persediaan 20%. Nanti kurangnya yang sudah digunakan berarti 80%. Ini 60, ini 90, ini hampir 100% persediaannya sudah berhabis, tinggal 5%. Maka kita harus nyetok 200 unit. Cara memahaminya seperti itu. Nah, terus ditanya, berapakah jumlah persediaan pengaman yang optimum dan berapakah biayanya? Nah, ini kita lihat contohnya yang tadi ya. Untuk memahami ini kita lihat contohnya yang pengamanannya 0. Kekurangan persediaan tahunnya dia 10. Dari mana 10? Ada yang tahu? 40% kita kalikan 25 kali. Oke, jadi 40% kita kalikan 25 kali. Kemudian yang kedua, 20% kita kalikan 25 kali. Ketemu angka 5. Kemudian 2,5% kita kalikan 10% kita kalikan 25 kali. Oke. Kemudian 5% kita kalikan 25 kali. Jadi muncul angkanya di sini 10 gitu ya. Kekurangan persediaan per tahunnya 10 kali pemesanan, 5 kali pemesanan, 2,5, indeksnya ya ini 1,25. Nah, kemudian biaya kekurangan persediaannya. Nah, biaya kekurangan persediaannya ini adalah 120.000. Oke. 120.000. Nah, ini kita kalikan 120.000 kita kalikan 10. Nah, berarti biaya kekurangan persediaannya adalah 1.200.000. Jadi kalau kita sama sekali nggak punya safety stock, kita harus mengeluarkan uang sebanyak 1.200.000. Tapi kalau kita punya safety stock 100 unit, yang kita keluarkan 600. Kalau kita punya safety stock lagi 150 unit, kita hanya butuh uang, kita hanya kekurangan uang 300. Nah, kalau stok kita 200, nah kita cuma ini separuhnya 150.
Dari mana? Dari indeksnya tadi, indeks kekurangan persediaan per tahun 10, 5, 2,5, 1,25 kita kalikan dengan 25 kali setiap tahunnya. Nah, kemudian biaya penanganan persediaannya. Nah, biaya penanganan persediaannya ini kita kalikan 0, kita kalikan 2000. 0. 100 unit kita kalikan 2000 unit. 150 unit kita kalikan 2000 unit. 200 unit kita kalikan 2000 unit. Maka ketemu angkanya 0, 200, 300, dan 400. Jadi biaya persediaannya, carrying cost sama ordering cost-nya, gitu ya, atas kekurangan persediaannya itu 1.200.000, 800.000, 600.000, sama 550. Nah, ini yang akan kita hitung. Intinya ini tambah ini nantinya. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan jumlah persediaan pengaman yang optimum, jadi optimumnya itu 200 unit karena memberikan jumlah biaya yang lebih sedikit, gitu ya, biaya kekurangan persediaan dan biaya penanganan persediaan yang terendah. Jadi lebih baik menggunakan safety stock-nya. Kita harus hitung safety stock mana yang paling bagus. Di tingkat persediaan yang mana yang paling bagus? Berapa unit yang harus saya stok? Apakah saya sama sekali nggak nyetok? Atau saya nyetok 100 unit? Atau saya harus nyetok 150 unit? Atau saya harus nyetok 200 unit? Dan ini bukan berarti terus posisi 200 unit itu yang paling baik. Selalu yang paling banyak nyetok yang paling baik. Yang paling baik. Bukan selalu seperti itu. Mungkin nanti akan ada kasus bukan di 0, bukan di 200, tapi di 100 atau di 150 unit. Nah, ini sekarang kita lihat betul yang namanya safety stock-nya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di depan bahwa yang namanya waktu pemesanan kembali dengan adanya safety stock ini dikarenakan biasanya perusahaan mempunyai ketidakpastian. Jadi ada sifat tidak pasti. Biasa ya di akuntansi kan tetap ada ketidakpastian, gitu ya, ketidakpastian terkait dengan persediaannya. Kemudian penggunaan bahan baku selama jangka waktu perolehannya. Kemudian jangka waktu perolehannya itu sendiri. Jadi misalnya kita mau nyari bahan bakunya sulit, kita mau nyari belanjanya sulit, lokasinya jauh, terus supplier kita pun juga belum tentu ada. Nah, ini gunanya safety stock itu gunanya seperti itu. Oke, jadi ketika kita menggunakan safety stock, gitu ya, ketika kita menggunakan safety stock itu, kita akan mengalihkan jangka waktu perolehan dikalikan dengan jumlah rata-rata pemakaian bahan baku. Nah, jadi jangka waktu perolehannya itu adalah cara kita mendapatkan bahan baku tersebut, kita kalikan dengan pemakaian rata-ratanya, kemudian nanti ditambah dengan safety stock-nya itu sendiri. Nah, ini ilustrasinya yang menggunakan safety stock. Ternyata yang tadi kita bahas belum menggunakan safety stock ya, dia masih no safety stock, masih stok aja. Apa namanya? Yang paling bagus yang mana? Kita mau rencananya yang mana? Nah, kalau ini nanti masih kita tambahkan dengan safety stock-nya. Oke, contohnya di sini PT Pesona Abadi menggunakan bahan baku A rata-rata sebesar 8 unit per hari. Oke, ada rata-ratanya. Penggunaan maksimum bahan baku A per hari adalah 15 unit. Nah, seperti tadi yang saya ceritakan ya. Jadi nggak mesti juga kita habis 1.400 itu dalam 7 hari gitu ya.
Itu enggak. Jadi sebenarnya asumsi 200 per unit itu ya masih asumsi rata-rata biasanya. Kemudian penggunaan maksimum bahan baku per A adalah 15 unit per hari. Jangka waktu perolehan persediaan sejak lead time adalah 10 hari. Jadi dari pesan, dari beli, dari bayar, dari dikirim, kemudian diterima, diakui sebagai persediaan, itu waktunya 10 hari. Oke, saya geser. Nah, di sini cara menghitung safety stock-nya, jumlah persediaannya itu adalah penggunaan bahan baku secara maksimum, dikurangi penggunaan rata-rata, dikalikan dengan jangka waktu perolehan. Nah, maka ketemu safety stock-nya. Nah, tadi di sini diperlihatkan bahwa penggunaan maksimumnya setiap harinya adalah 15 unit. Rata-ratanya setiap hari menggunakan 8 unit. Berarti terjadi selisih 7 unit. Ya, terjadi selisih 7 unit per hari. Kemudian dikalikan jangka waktu perolehannya. Kita memperoleh persediaan tersebut butuh waktu selama 10 hari. Jadi jumlah safety stock-nya itu 7 dikalikan 10 sama dengan 70 unit. Nah, kemudian kapan kita harus melakukan pemesanan kembali gitu ya? Kita butuh waktu untuk memesan kembali itu ketika kita bisa mengetahui nilai pemakaian jumlah unitnya. Jadi jangka waktu perolehannya 10 hari. Rata-rata pemakaiannya 8 unit. Berarti 80 unit per hari asumsinya. Ditambah dengan 70 unit tadi, jumlah safety stock-nya. Ditambah ini. Nah, maka ketemu 80 ditambah 70 unit. Ketemu 150 unit. Oke. Berikutnya. Nah, berikutnya ini PT Jaya Perkasa menggunakan bahan baku C15, rata-rata sebesar 100 unit per harinya. Penggunaan maksimum bahan baku C15 adalah 150 unit per hari. Oke, jangka waktu perolehan persediaan adalah 10 hari. Tentukan jumlah persediaan pengaman untuk C15 dan berapakah waktu pemesanan kembali untuk C15. Nah, ini tadi seperti tadi. Rata-ratanya 100 unit. Maksimumnya 150 unit. Berarti selisihnya adalah 50 unit. Oke, 50 unit kita kalikan perolehannya 10 hari. Berarti ada 500 unit. Waktu pemesanan kembalinya berapa? Waktu pemesanan kembalinya jangka waktu perolehan 10 hari, ya 10 hari dikalikan 100 unit. Tadi kita penggunaan per harinya 100 unit ditambah 500 unit safety stock-nya. Jadi berapa? Sudah memakai penggunaan berapa? Ketika sudah menggunakan 1.500 unit, kita akan melakukan pemesanan kembali. Ini lagi, Kriya Abadi menggunakan suku cadang A1 sebanyak 100 unit setiap minggunya. Jangka waktu perolehannya 5 minggu, maksimal 8 minggu. Nah, berarti ini waktunya, selisih waktunya ya kan? Nah, selisih waktunya berarti 8 minggu dikalikan dikurangi 5 minggu, ada 3 minggu. Nah, penggunaan rata-ratanya 100, berarti kita kalikan 100 kali 300 unit. Kapan pemesanan kembalinya? 5 minggu dikalikan 100 unit ditambah 300 unit. Jadi nanti dilihat yang di rata-rata itu apa? Apakah jangka waktu perolehan, apakah lead time-nya, ataukah penggunaannya. Ini teman-teman bisa lihat.
Oke, kemudian ini contohnya lagi. Rata-rata menggunakan sebesar 50 unit setiap harinya. Jangka waktu 10 hari, namun kadang sampai 20 hari. Nah, jumlah persediaan pengaman, safety stoknya berapa? Jumlah pemesanan kembali, itu berapa? Berarti 20 dikurangi 10, berapa? 10 dikalikan 50, 500. Berarti waktu pemesanan kembalinya 10 hari dikalikan 50 hari, 50 unit ditambah 500. Berarti kita akan memesan kembali ketika kita sudah menggunakan 1000 unit. Oke, sampai sini. Ada masalah? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke metode pengendalian bahan baku. Nah, jadi kalau kita belajar bahan baku, tidak hanya mengetahui gimana cara ordernya, kemudian cara memeliharanya, gitu ya. Tapi ada satu metode yang digunakan untuk mengendalikan bahan baku Tuhan. Jadi nggak ada setelahnya penggunaan bahan baku secara boros. Dan ini jadi topik yang hangat, gitu ya. Tahun lalu teman-teman kakak tingkat kalian mengambil tema ini sebagai tema tugas akhirnya. Nah, di sini ada metode pengendalian bahan baku. Yang pertama adalah metode siklus pemesanan atau order cycling method. Nah, jika kita menggunakan metode order cycling method, itu kita akan mempelajari kuantitas bahan baku itunya berapa. Jadi secara periodik, maksudnya satu kali periode melakukan proses produksi, kita akan melihat, mengamati, mencermati, menganalisis gitu ya. Bahan baku tersebut itu digunakan berapa, kurangnya berapa. Kemudian kalau dia pesan itu pada saat mencapai berapa. Nah, karena banyak yang perusahaan-perusahaan manufaktur, perusahaan-perusahaan UMKM yang akhirnya dia hanya menggunakan rumus kira-kira. Nah, rumus kira-kira ini mungkin sebenarnya dia tahu siklus pemesanannya tuh kapan tuh sebenarnya dia tahu gitu. Tapi itu tadi siklus pemesanan selalu berkaitan dengan sistem periodenya. Jadi cyclingnya itu selalu satu periode itu berapa, menggunakan berapa. Dia pesan saat mencapai tingkat penggunaan berapa. Istilahnya nek wong Jawa ngarani ilmu titen. Nah, itu untuk yang siklus pemesanan. Kemudian untuk bahan baku yang harganya mahal misalnya. Untuk yang bahan baku yang harganya mahal, kemudian dia awet apa tidak, usahanya jenisnya apa gitu ya. Biasanya tuh diperhatikan untuk memesannya kembali. Jadi kalau misalnya biasanya bahan bakunya mahal gitu ya untuk UMKM, bukan gitu. Biasanya dia menggunakan sistem job order costing gitu ya. Nah, ketika menggunakan job order costing itu biasanya dia ketika memesan bahan baku pun ketika memang ada orderan yang masuk. Ketika nggak ada orderan yang masuk, dia jarang untuk melakukan pembelian bahan baku. Nah, siklusnya itu panjang karena biasanya dia punya safety stock yang baik. Nah, ini juga teori banget ya ini ya. Ya, ini teori minimum maksimum, min-max method. Nah, kalau min-max method ini terkait dengan kita harusnya minimal punya persediaan tuh berapa. Gitu. Jadi metode minimum maksimum menetapkan tingkat persediaan minimum atas setiap elemen bahan. Jadi itu baik bahan baku, terutama bahan bakunya. Jadi tingkat minimumnya tuh berapa. Kemudian kalau sudah mencapai tingkat minimum berapa, kita baru pesan. Kemudian kalau kita mau pesan, tingkat maksimum kita pesan itu berapa? Itu min-max method. Kemudian untuk yang elemen pertama, jumlah persediaan yang cukup untuk pemakaian antara penerimaan dari suatu pesanan sampai dengan melakukan pesanan berikutnya. Jadi
Intinya kalau ada pesanan yang pertama itu sudah terpenuhi, kita bisa tetap lanjut ke pemesanan kedua. Selama mengerjakan pesanan yang kedua, kita juga bisa melakukan ordering, gitu ya. Kita bisa melakukan pesanan untuk pesanan yang ketiga. Jadi yang pertama dulu kita punya stok di yang kedua. Kita melakukan stok yang kedua, kita harus pesan untuk 3-4. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ada elemen-elemennya ya. Kategorinya berisi jumlah normal yang digunakan ditambah dengan persediaan pengamanan. Jadi nah itu tadi 1-2 aman, di 2 dia pesen 3-4 karena yang 4 itu adalah sudah ada tambahan safety stoknya. Itu untuk yang min max metode-nya. Kemudian yang di sini masih sama ya, min max method gitu ya. Intinya tingkat minimum. Sama ya ini dengan yang tadi, kedua. ABC, activity based costing. Ini sedikit sulit ini tentang activity based costing. Ini saya besok harus review lagi. Nah, kalau activity based costing ini mendasarkan pada apa ya? Kelompok ABC. Jadi berdasarkan sesuai dengan aktivitasnya. Nah, berdasarkan dengan aktivitasnya, misalnya harga perolehan tinggi, harga perolehan sedang, dan harga perolehan rendah. Nah, kemudian nanti ada bahan baku utamanya, kemudian ada pembelian dalam jumlah kecil, kita bisa kendalikan secara ketat, gitu ya. Terus kalau yang kedua nanti bahan baku tingkatnya middle kalau yang B. Kemudian kalau yang C ini tingkat pengendaliannya ini lebih rendah dibandingkan moderat, jadi lebih secara fisiknya. Nanti ada contoh realnya ini. Ini yang sering sekali digunakan di tugas akhir tuh ini. Nah ini pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku pasti pakai EOC, pakai order point, kemudian pakai ini. Metode pengendalian bahan baku untuk yang activity based costing. Ini saya bahas yang ini saja dulu biar nggak terlalu kopior otaknya gitu ya. Yang pertama ini adalah bahan baku. Ini jumlahnya dalam satuan unit gitu ya. Ini persentasenya itu ya 6.000 dibagi 1.000 gitu ya. Dibagi 1.000 ini juga ini per 1.000 gitu ya, per 1.000 penggunaan. Biayanya per unitnya 3.000. Nah, ini angkanya, kemudian jumlahnya ini tinggal dikalikan jumlah biayanya. Kemudian nanti akan ketemu indeksnya. Ini jumlah biaya persentasenya. Jadi 18 juta per 50 juta, 12 juta per 50 juta, 4,5 per 50 juta. Nah, nanti akan seperti itu. Ini sedikit ribet ini. Nah, rencana ABC ini. Oke. Sudah mulai kopior karena sudah mulai tidak ada yang on cam gitu ya. Kalau hitungannya mulai banyak, yang on cam mulai sedikit gitu ya. Pada ketawa. Oke. Saya pengen tahu dong, ada yang mau share screen nggak tentang tugasnya yang kemarin EOQ? Bisa nggak mengerjakannya? Ketika kalian mencari contoh soalnya, bisa nggak? Bisa, Bu, gitu ya. Oke, sekarang permintaan saya pengen tahu dong kalian mengerjakan ulang yang ini. Sebentar.
Ini kelas B ya. Silahkan dicek di WA-nya masing-masing, di grup ya, WA grup. Di situ sudah ada contoh soalnya. Oke. Di situ sudah ada contoh soalnya. Nah, yang pertama, ya, silahkan ganti Mas baku C15 rata-rata sebesar 100 unit, gitu ya. 100 unit itu teman-teman kalikan dengan tanggal lahir teman-teman. Jadi misalnya tanggal 12, ya jadi tanggal 12 gitu ya. Oke. Jadi 100 misalnya tanggal 1 ya 100 gitu ya. Tanggal 2 ya berarti 200 gitu ya. Sudah? Nanti dikalikan dengan tanggal lahir teman-teman masing-masing. Oke, terus untuk penggunaan rata-ratanya itu kan 150 unit. Ya, 150 unit. Nah, itu juga dikalikan dengan tanggal lahir teman-teman. Oke, sudah. Terus jumlah safety stock-nya, bukan. Penggunaannya sudah. Nih. Jangka waktu perolehannya kita sepakati 20 hari. Nah, ini silahkan coba dihitung. Soal yang pertama itu ya, soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua itu silahkan ditulis rata-rata penggunaannya itu adalah yang 150 dikalikan dengan tanggal lahir teman-teman tadi. Soal yang kedua. Jadi 150 penggunaan rata-rata harinya 150 dikalikan dengan tanggal lahir teman-teman. Kemudian jangka waktu perolehannya itu rentang waktu 7 sampai 24 hari. 7 sampai 24 hari. Nah, ini silahkan dicari safety stock-nya berapa, waktu pemesanan kembalinya berapa. Cepat ini ya. Begitu selesai nanti dikirim ke WA group. Screenshot saja. Langsung screenshot ya. Screenshot saja. Semua hadir ya, 31 sama saya. Oke, selamat mengerjakan. Besok saya tambahin yang ABC. Rencana ABC.
biar nggak kopir. Oke, recordingnya jangan lupa di-share di grup, nanti bisa saya share ke kelas sebelah sebelum masuk ke materi biar mereka bisa mendengarkan recordingan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.